Dijelaskan alur cerita manual kali ini. Dimulainya dari kisah tragis virus mematikan yang secara mendadak muncul dan datang dari kapal yang misterius, sehingga telah mengubah Seoul menjadi kota kematian. Dengan munculnya virus tak terduga ini, seluruh tatanan dunia kini diatur ulang. Pertarungan proyek zombie apokalips 8208 untuk bertahan hidup telah dimulai. Part sebelumnya, di mana terlihat kapal polisi Laut Korea sedang menahan kapal yang tidak teridentifikasi kala itu. Terdengar suara toa dari kapal tersebut. Tes, ini adalah peringatan. Kami dari polisi Laut Korea. Kapalmu berada di pinggiran area terlarang. Tolong beritahu kapten kapal untuk segera keluar. Kami ingin berbicara dengannya. Namun, kapal yang tak dikenal tersebut tidak memberikan balasan kala itu. Mengetahui tidak ada tanggapan, kembali polisi pertahanan Laut Korea memberikan peringatan yang kedua. Ketika polisi pertahanan Korea telah memberikan peringatan yang kedua, tetap saja kapal yang tak dikenal itu tidak memberikan balasan, di mana kapal yang tak teridentifikasi kala itu hanya terus maju ke depan. Melihat situasinya mulai tidak kondusif, anggota kepolisian pertahanan Korea yang menggunakan toa tadi segera menghampiri kaptennya. Dengan tegas, ia menuturkan, "Apa yang harus kita lakukan? Itu sepertinya kapal yang kosong. Apakah kita harus menangkap kapal itu?" Sang kapten pertahanan Korea dengan tatapan yang sangat tajam menimpali, "Bila, mari kita harus mencari tahu dulu kebenarannya." Mendengar jawaban dari sang kapten, dengan tegas, anggota kepolisian segera memulai investigasi dari kapal yang tak dikenal itu. Jangkar-jangkar pun segera dilemparkan oleh para anggota kepolisian. Ketika jangkar-jangkar tersebut telah terikat dengan erat, serentak beberapa anggota investigasi segera bergegas ke kapal yang tak dikenal itu. Di saat mereka telah menaiki kapal tersebut, pemimpin investigasi memulai penelusurannya. "Kita berada di kapal, tidak ada orang di sini," ganti ucap salah satu anggota investigasi kala itu. Kembali, pemimpin investigasi memberikan arahan kepada anggotanya, "Bila, kita akan bergerak mengecek bagian penyimpanan basement." Mengetahui kapal tersebut tidak ada orang, salah satu anggota investigasi kala itu memulai menurunkan kewaspadaannya. Ia pun segera membuka helmnya. Ini adalah gangguan di malam hari. Panasnya. Dari mana kapal ini? Saat anggota investigasi melihat dan mengecek bagian penyimpanan basement, ketika mereka memberikan penerangan di dalam basement kala itu, begitu terkejutnya mereka ketika melihat salah satu zombie menggeram tepat di hadapan mereka. Suara teriakan dari anggota investigasi terdengar kala itu, sehingga membuat anggota lainnya sangat terkejut dan berbalik arah ke suara teriakan tadi. Dan kedua anggota investigasi
yang dekat oleh suara tersebut segera bergegas menghampirinya. Begitu terkejutnya kedua orang itu mendengar anggotanya berteriak dengan tidak jelas. Apa yang terjadi? Pak Kim? Tidak. Suara teriakan sangat keras oleh Pak Kim kala itu. Sakit yang ia rasakan membuatnya tak mampu menahan teriakannya. Karena mengetahui Pak Kim sedang tidak baik-baik saja, kedua anggota tersebut segera menariknya. "Cepat, tarik dia, cepat-cepat!" Ketika ia mengangkat Pak Kim, begitu syoknya kedua petugas kala itu melihat salah satu zombie sedang menggigit wajah Pak Kim kala itu. Cairan merah di pipi Pak Kim muncrat kemana-mana. Raut wajah kedua petugas kala itu sangat tak percaya apa yang terjadi saat itu. "Pak Kim, apaan itu? Lepaskan itu darinya. Cepat!" Tapi ini tak mau lepas. Dan akhirnya, tak lama setelah itu, salah satu petugas yang baru saja datang segera menyuruh yang lainnya untuk segera minggir, di mana ia akan menghantam kepala zombie tersebut dengan senjatanya. "Lepaskan dia, bangsat!" Jedam! Zombie itu pun terhempas sangat jauh. Namun, wajah Pak Kim kala itu telah robek akibat gigitan zombie tersebut, sehingga membuat Pak Kim sangat kesakitan. "Officer Kim, kau tidak apa-apa?" Dasar bajingan." Ucap Pak Kim yang sangat kesakitan kala itu. Segera salah satu anggota investigasi menginformasikan ke pemimpinnya lewat walkie-talkie. Keringat bercucuran di wajahnya sembari menuturkan ke kaptennya, darurat, ini tim investigasi. Kami sedang menghadapi makhluk tidak diketahui. Kami akan memulai menembak." Namun, belum selesai perkataannya, begitu terkejutnya anggota tersebut melihat sosok zombie tadi telah kembali berdiri dan menggeram menatap kepadanya. Ada apa dengan makhluk itu?" Karena pria tersebut sangat terkejut, sehingga kewaspadaannya menurun, sehingga terlambat menyadari bila dirinya telah diterjang oleh zombie kala itu. Terdengar teriakan pasrah dari salah satu prajurit investigasi ketika zombie tersebut sedikit lagi menggigitnya. Terdengar suara tembakan kala itu tepat mengarah di kepala zombie, hingga membuat zombie tersebut jatuh tersungkur dan mati. Kau tidak apa-apa?" Ya, terima kasih." Namun, terdengar pemimpin investigasi berkata di walkie-talkie-nya, "Tim investigasi, ini dari kapal utama. Kami barusan mendengar tembakan senjata." Mendengar pertanyaan itu, dengan tegas salah satu anggota investigasi menimpali ke pemimpinnya bila suara tembakan tersebut adalah milik kami. Dan tak lama setelah itu, bagaimana kita harus menjelaskan ini? Tidak tahu, tapi kita harus menginformasikan kejadian ini. "Oh iya, Pak Kim, apa kau baik-baik saja?" "Dia punya luka dalam di bagian muka," ucap anggota investigasi yang merangkul Pak Kim kala itu. Pemimpin investigasi segera menyuruh anggotanya untuk segera kembali secepatnya dan menyuruh anggotanya untuk segera memanggil bala bantuan dari kapal utama. "Pak Kim, tolong tahan sedikit lagi." Namun, belum selesai ucapan pemimpin investigasi kala itu, raut wajahnya pun kembali berubah, dan begitu terkejutnya pemimpin tersebut melihat
Pak Kim telah menggigit tangannya. Teriakan pemimpin tersebut terdengar dengan keras di area itu. Kenapa kamu melakukan ini? Hei Pak Kim, ucap anggota investigasi yang merangkul Pak Kim kala itu. Hei Pak Kim, sadarlah. Namun itu semua adalah sebuah video yang ditunjukkan oleh Pak Kim Jung Jin kala itu. Video yang ditampilkan oleh Pak Kim Sun Jin telah selesai. Pak Kim Sun Jin pun menuturkan, ini akhir dari rekaman kamera tubuh. Belum selesai penjelasan Pak Kim Sun Jin, Menteri Yoon Jong Yeol dengan serius menatap Pak Kim Sun Jin sembari bertanya, apa kau sudah menemukan identitas dari kapal itu? Mendengar pertanyaan Menteri Yoon Jong Yeol, Pak Kim Sun Jin menuturkan, bila kapal itu tidak terdaftar, jadi kami tidak tahu itu kapal dari mana asalnya. Namun, melihat dari kondisi kapal ini, kami rasa kapal ini tidak dari tempat terlalu jauh dan masih baru. Mendengar penjelasan Pak Kim Sun Jin, Menteri Yoon Jong Yeol menimpali dengan raut wajah yang sangat serius. Yang penting, kita harus mengkhawatirkan makhluk dalam video tersebut, di mana ia dapat bergerak walaupun separuh tubuhnya telah terpotong. Apakah itu benar-benar manusia? Terlihat keringat bercucuran di wajah Pak Kim Sun Jin sembari menuturkan, bila itu benar, kami telah mengeceknya sendiri dan hasil yang ditemukan organ dalamnya itu benar-benar mirip dengan manusia. Akan tetapi, ada yang berbeda dari jumlah hemoglobin mereka. Manusia biasa menunjukkan hasil 12/17, akan tetapi mereka malah menunjukkan hasil 0,3. Mendengar penjelasan yang sangat rumit oleh Pak Kim Sun Jin, Kapten Hai Yang Yun memerintahkannya untuk menjelaskan dengan cara yang sangat simpel. Mendengar arahan Kapten Hai Yang Yun, Pak Kim Sun Jin menuturkan, singkatnya, makhluk itu punya darah yang tidak membawa oksigen. Begitu terkejutnya mereka setelah mengetahui informasi penting ini. Namun, berbeda pendapat Profesor Han Suk Tae. Dengan santai, Profesor Han Suk Tae menimpali, bila itu berarti tubuh mereka akan segera berevolusi tanpa bergantung pada jantung dan paru-paru. Ini sangat berguna. Kita hanya harus menargetkan jantung dan paru-paru mereka sebelum mereka sampai ke tahap itu. Mendengar ungkapan dari Profesor Han Suk Tae, Kapten Hai Yang Yun menuturkan bila itu mungkin akan lebih efektif. Mendengar mereka berdua mulai terobsesi dengan permasalahan ini, Menteri Yoon Jong Yeol sembari tertawa menimpali. Hahaha, nampaknya kita menemukan beberapa informasi yang sangat penting. Namun setelah berkata seperti itu, raut wajah Menteri Yoon Jong Yeol pun kembali berubah. Tatapan yang begitu tajam dipancarkannya kala itu. Dengan serius, ia menuturkan kepada mereka semua, bila dari video rekaman itu, aku yakin ada yang harus kita waspadai. Sembari melirik Pak Kim Sun Jin, ia pun bertanya kembali, apakah penelitian perkembanganmu dalam studi tentang mereka, apa itu mungkin akan membahayakan kita? Dalam sekejap, suasananya mulai kembali berubah. Tekanan yang diterima oleh ketiga pemimpin yang menatapnya membuat Pak Kim Sun Jin tertunduk. Dengan keringat bercucuran di wajahnya kala itu, ia pun menuturkan, bila itu benar, penelitian perkembangan kami masih banyak yang harus diteliti, seperti meneliti virusnya terlebih dahulu. Namun belum selesai penjelasan Pak Kim Sun Jin, Profesor Han Suk Tae dengan serius menatap Pak Kim Sun Jin. Rasa penasaran yang ia dengar setelah mengetahui informasi yang sangat baru membuatnya mulai bertanya-tanya.
Ia pun segera menanyakan tentang metode transmisinya. Dan Mimin akan jelasin, transmisi adalah bagaimana virus bisa menyebar dari satu ke yang lainnya. Mendengar pertanyaan Profesor Han Suk-tae, Pak Kim Sun-jin sembari memperbaiki letak kacamatanya menimpali. Tentang hal itu, ini masih kesimpulan awal kami. Akan tetapi, kelihatannya virus itu bisa menyebar melalui tubuh korban. Seperti luka yang masih terbuka, virus zombie bisa memasuki melalui aliran darah. Jadi lukanya lebih dalam dari kulit agar terjadi penyebarannya ya. Ini mirip atau lebih buruk dari penyakit AIDS. Dan bagaimana dengan sebaliknya? Tanya Profesor Han Suk-tae dengan serius menatap Pak Kim Sun-jin kala itu. Namun Pak Kim Sun-jin sedikit tak mengerti dengan maksud perkataan sebaliknya dari Profesor Han Suk-tae. Mendengar pertanyaan itu, Profesor Han Suk-tae dengan kesal hingga urat di keningnya mulai terlihat kala itu. Ia pun menuturkan, "Dengar baik-baik. Yang aku tanya, bagaimana jika manusia menggigit atau memakan zombie?" Kami belum melakukan penelitian tentang hal itu, jawab Pak Kim Sun-jin dengan singkat. Mendengar jawaban singkat itu, Profesor Han Suk-tae mulai menyudutkan Pak Kim Sun-jin. Ia menimpali, "Bagaimana kau melupakan hal penting seperti itu? Jika bawahanmu melupakan itu, kaulah yang harus tetap mengingatnya." Melihat suasana mulai tidak kondusif, Menteri Hong Jong-yol sembari tersenyum menuturkan, sekarang mari kita tenang. Kita telah mendapatkan contoh, jadi kita bisa cepat menelitinya. Hai Profesor Kim, bisakah kau mengirim hasil penelitian dari pertanyaan tadi kurang dari 1 minggu? Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba saja saat itu, Pak Kim Sun-jin sempat terdiam dan berpikir, ini membuatku akan gila. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Akan tetapi, aku juga tidak bisa menolak perintahnya. Kalau begini, mau tidak mau, segera Pak Kim Sun-jin menerima permintaan Menteri Hong Jong-yol kala itu. Pak Kim Sun-jin melihat jam tangannya. Mengetahui persiapannya telah selesai, Pak Kim Sun-jin menuturkan, "Ya, baiklah. Kita akan melihat makhluk itu secara langsung. Kalau begitu, silakan berbalik melihat tembok yang ada di belakang." Dan setelah berucap demikian, pintu baja tersebut sedikit demi sedikit mulai terbuka. Ketika mereka semua mulai berbalik, serentak mereka semua refleks berdiri. Raut wajah mereka tersentak kaget kala itu setelah melihat begitu banyak para zombie di dalam dinding kaca yang ada di hadapannya. Zombie melihat mangsanya, yaitu ketiga pemimpin yang ada di hadapannya, segera menggeram dan menghampirinya. Namun, dinding kaca yang membatasinya tak mampu keluar dari sana. Melihat kejadian langsung tepat di hadapannya, keringat mulai bercucuran di wajah mereka bertiga. Tubuh mereka mulai gemetar setelah memandangnya. Rasa takut mulai mereka rasakan, di mana ia takut bila zombie yang ada di hadapannya mampu menghancurkan dinding kaca itu. Namun dengan santai, Pak Kim Sun-jin menghampiri dinding kaca tersebut, sembari menuturkan bila kaca ini terbuat dari akrikil tebal 15 cm. Oksigen di dalam sana hanya di bawah 10%. Ini lebih sedikit dari biasanya kita bernafas. Namun, mereka bisa bergerak tanpa oksigen, dan mereka tidak merasakan sakit. Mendengar penjelasan itu, Kapten Hai Yang Yun menimpali. Oke, tapi mereka terlihat bodoh. Mereka itu tentara. Mereka seharusnya lebih pintar daripada orang biasa. Apakah zombie itu bisa menembaki senjata?
Aku rasa tidak, jawab Pak Kim Sun Jin dengan singkat kala itu. Ya, walaupun mereka tidak bisa menembakkan senjata, mereka tetaplah bukan musuh yang mudah. Sudahkah kau coba simulasi apapun dari mereka? Pak Kim Sun Jin menuturkan, ya, di sebuah kota yang belum teridentifikasi sama sekali. Kita mengenalkan simulasi virus, dan kita mengobservasikan yang terjadi selama 24 jam. Jika kota itu memiliki populasi kurang dari 100.000, selama 24 jam, 2% populasi akan terinfeksi. Setelah 2 hari, itu naik menjadi 17%, dan setelah 3 hari, bertambah menjadi 34% akan terinfeksi. Belum selesai penjelasan Pak Kim Sun Jin, Profesor Han Suk Tae menimpali, melihat dari kurva berubah dalam waktu sekitar 3 hari. Saya kira saat itulah orang-orang mulai menemukan bagaimana cara melawan atau menghadapi zombie. Kurasa berbagi instruksi dan informasi sangatlah penting. Namun bagaimana dengan kota besar? Dan menjelaskan kota besar yang dimaksud kala itu memiliki populasi di atas lebih dari 10 juta penduduk. Pak Kim Sun Jin menjelaskan, bila kami sudah melakukan simulasi yang sama pada 24 jam selama 3 hari, pada 24 jam 47%, pada 2 hari 64%, dan pada hari ketiga menjadi 70%. Mendengar penjelasan simulasi tadi, Kapten Hai Yang Yun menimpali. Bila dibandingkan dengan kota kecil, ada 2 alasan mengapa penyebaran lebih cepat. Pertama, karena ada 15 orang per 1 persegi berbeda. Jika kau membandingkan kota kecil dan kota besar. Kedua, orang yang tinggal di kota besar bergerak hanya 20 km dalam 1 hari pada biasanya. Dengan tatapan yang tajam, Menteri Ho Jang Yeol bertanya ke Kapten Hai Yang Yun, apa yang kau pikirkan? Apa ada yang bisa kita lakukan dengan informasi ini? Karena Menteri Ho Jang Yeol belum paham, Kapten Hai Yang Yun menjelaskannya dengan simpel, bila kehilangan 50% populasi kita sebelum kita membuat rencana balasan melawan zombie, itu adalah masalah besar. Sumber daya kita akan tersebar untuk menghentikan penyebaran infeksi dan secara bersamaan memerangi mereka yang sudah terinfeksi. Mereka berbahaya dan kuat. Namun pemikiran Menteri Ho Jong Yeol berbeda. Ia menimpali, kuharap aku bisa membuat mereka sebagai senjata. Dengan tatapan yang tajam, Menteri Ho Jong Yeol bertanya ke Pak Kim Sun Jin, bila beritahu lagi kelemahan mereka. Pak Kim Sun Jin menuturkan, bila mereka tidak beraksi pada rangsangan dan tidak merasakan sakit dari cedera. Tapi, jika kepala atau mereka terkena serangan, mereka dalam beberapa menit berhenti bergerak. Selain itu, mereka membeku dan tidak dapat bergerak saat suhu di bawah minus 55 derajat Celcius. Begitu terkejutnya Menteri Ho Jong Yeol kala itu, setelah mendengar penjelasan Pak Kim Sun Jin. Tunggu, jika mereka berhenti bergerak saat suhu di bawah minus 55 derajat, maka kita bisa menghadapinya kan? Namun, Pak Kim Sun Jin kala itu menimpali perkataan Menteri Ho Jong Yeol. Aku juga mengira begitu, tapi dari video rekaman yang kita tonton, belum selesai ucapannya, Pak Kim Sun Jin, Menteri Ho Jong Yeol dengan serius menatap zombie yang ada di hadapannya. Ia pun menuturkan, 2 tahun. Akan kuberi waktu 2 tahun. Mendengar perkataan Menteri Ho Jong Yeol membuat Pak Kim Sun Jin sangat terkejut. Apa? Tapi... Namun, kembali Menteri Ho Jong Yeol dengan tegas menatap Pak Kim Sun Jin dengan serius. Bila aku akan memberikan semua yang kau perlu. Jadi, buatlah vaksin yang dapat menghentikan penyebaran menjadi zombie.
Setelah 30 menit kemudian, berakhirnya rapat dadakan yang dibuat oleh Menteri Hon Jong-yeol kala itu, di mana Pak Kim Sun Jin telah pergi menuju ke tempat penelitiannya. Di dalam mobil, Pak Kim Sun Jin nampak sangat frustasi kala itu. Begitu banyak yang harus dia lakukan, dan tak tahu apa yang ia lakukan nanti bisa berbuat hal baik atau tidak. Mengingat permintaan Menteri Hon Jong-yeol yang sangat rumit, membuatnya makin frustasi lagi. Ketika Menteri Hon Jong-yeol ingin membuat vaksin tersebut dan memperkenalkan vaksinnya di seluruh dunia, itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan kekuasaan karena kita akan menjadi satu-satunya yang memiliki sesuatu untuk melawan zombie. Mengingat kejadian itu, sembari mengalahkan nafasnya, Pak Kim Sun Jin bergumam, siapa lagi yang akan mendapatkan keuntungan seperti ini nantinya? Akan tetapi, setelah Pak Kim Sun Jin bergumam seperti itu, tiba-tiba saja mobil yang ia tumpangi ngerem mendadak. Apa yang terjadi? Ucap Pak Kim Sun Jin yang nampak belum tahu dengan situasinya. Di mana terlihat mobil Pak Kim Sun Jin sedang dicegat oleh kedua mobil sedan hitam saat itu, dan terlihat seseorang telah keluar dari mobil sedan tersebut. Di tengah hujan yang sangat deras, ia berdiri dengan gagah kala itu. Hujan ini. Kalau begitu, mari selesaikan dengan cepat, yang dimana orang tersebut tidak lain bos gangster dari grup Manbai bernama Kang Minggu. Namun, chapter kedua telah selesai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link Saweria Mimin ya. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.